Saya asal usulnya saya masuk Pontianak, wah itu ceritanya panjang Mas. Panjang ya? Iya. Kalau diceritain bisa nangis ya? Wah kalau saya ceritakan itu ibu-ibu PKK pada nangis semua. Iya, iya. Perkenalkan Om siapa? Saya Om Gary All In. Tadi tato. Jadi saya minta pendapatnya di sini tuh mengenai perkembangan kicomania yang ada di Pontianak ini bagaimana lah? Sebenarnya itu perkembangan kicomania Pontianak dari dulu sampai sekarang ini sebenarnya ada kemajuan. Karena saya bisa bilang ada kemajuan apa? Karena dari pemain yang belanja burung untuk sekarang ini makin meningkat. Ya. Contohnya yang dari Jawa yang masuk ke Pontianak ya, itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya? Hampir tiap hari. Oh, Jadi iya. gini, pemain itu kan bahasanya itu faktor kan, berani belanja, berani beli burung mahal yang puluhan juta. Nah, dari sisi situ itu udah menunjukkan bahwa pemain di Kalbar ini makin faktor dan makin berani. Mas Jadi aslinya dari mana? Saya dari Semarang. Oh, dari Semarang. Iya. Kebetulan usahanya apa, Mas? Saya usahanya ya jualan sangkar, makan burung. Oh, jadi Iya. tahu lah perkembangannya. Iya, dari segi penjualan sangkar aja udah kelihatan banget begitu pesatnya. Iya, makin apa ya, kedepannya itu makin sangkar ini jujur aja untuk sangkar Mister Ato yang bulat itu dan petak itu makin sering kekurangan. Oh, berarti Iya. banyak penggemarnya. Banyak penggemarnya karena di sisi lain itu ya pemain-pemain itu kan berarti pada dasarnya itu kan membutuhkan sangkar dan dia menambah burung kan. Lah itu loh. Nah, Om Gary ini jualan sangkar-sangkar dari Mas Hadi atau datangkan sendiri? Ya saya kebetulan ya produksi sangkar sendiri All In. Oh, Juga betul. dari Mas Hadi juga saya jualan. Sebelah sama Mas Hadi juga. Sama sangkarnya Sudah Mas lama Plato. buka toko burung? Saya buka toko All In Bershop ini sekitar 2 bulanan lah. Barusan 2 bulan. Dulu di Jawa, saya sebelumnya di sini di Jawa produksi sangkar All In juga ya jalan di Jawa. Kebetulan istri saya orang sini ada sesuatu melahirkan, terus ngajak pindah ke sini. Jadi saya sekarang udah menetap di sini. Tapi kalau nggak salah Om Gary ini juri dari Jawa juga ya? Ya Awal saya mulanya ya? awal mula saya di Jawa juri juga dulu Juri apa Om? di independen. Sekarang dulu waktu pertama kali independen, terus Silobur ya pernah Silobur, terus lalu? akhirnya pindah ke Raja Garuda Nusantara atau RGN. Oh, itu rekotannya Pak Priyo. Pak Priyo Excellent, betul. Sekarang saya bergabung di situ di RGN. Di Pontianak juri juga apa enggak Om? Saya juri juga. Juri di sini ikut bergabung ke Independen Gita Nanda. Oh, yang digawangi Mas Heri. Mas Heri Kuntoro. KCR, ya Oh. betul. Kalau menurut saya sih ya pemain sini seru-seru sih. Seru. Rame, Om. Ramah. Ramah. Factor juga Factor. ya. Jadi perkembangannya di sini juga bisa dipertimbangkan Om ya. Ya bisa dipertimbangkan. Ya Ya, istilahnya. harapan saya nanti ke depannya supaya Kicomania Pontianak ini dapat go gitu loh, go nasional gitu loh. Biar lebih semakin hari semakin bagus dan semakin berkembang. Oke. Kalau dibilang seru itu seru banget. Jadi pemain itu apa ya, semangat kalau di lapangan ya, satu teriak ya kan. Iya. Sebenarnya ya memang untuk di dalam perlombaan itu dilarang teriak. Perlombaan burung ini setuju enggak kalau pemain teriak atau enggak teriaknya? Saya sebenarnya lebih setuju enggak teriak. Iya. Kenapa? Karena apa? Lebih tenang dan pemain pun lebih jelas bisa memahami burung kita sendiri. Oh, burung ini keluarkan lagu apa, ada Kurangnya apa, kelebihannya apa. Tapi di
lain kan pemain satu teriak ya kadang tuh sini pas Ke bawah posisi gitu ya. ke bawah ya. Ya biarpun kita ndak ngikut pemain lain, setidaknya itu kalau memang ada ketegasan dari EO atau juri ya istilahnya, itu mungkin pemain pada takut dan saya pun juga takut mau Ya. teriak. Di sisi lain juga ya pemain itu teriak itu mungkin burung itu kurang kepantau bisa. Nah, Saking senengnya burung kita kerja juga bisa itu. Dia meluapkan itu apa emosi batinnya. Jadi itu ya kontroversi ya di perburungan ini, main burung itu di antara teriak dan tidak teriak. Tapi alangkah bagusnya tidak teriak. tidak jadi, Iya, jadi alangkah suara bagus. burung kelihatan. Kelihatan dan juri pun tidak terganggu. Tidak terganggu. Iya, dalam penilaian. Nah, Ya harapan saya penjuriannya di Pontianak ini fair play, tidak memandang burung siapa, kawan atau siapa, yang ini fair play lah itu lah. jadi betul-betul Harapan saya itu. real burung kerja Om, ya, yang memang yang harus gitu enggak tanpa menutupi nama besar ya. Om. Betul sekali. Jadi ada main burung juga Mas di sini. Saya main burung itu justru awal dari sebelum saya usaha itu saya main burung. Oh iya, dulu. Mas Hadi masuk Pontianak tahun berapa Mas? Saya 2007. Oh, lama juga 2007 berarti 13 Iya. tahun. 13 tahun saya di sini. Iya. 13 tahun. Itu awal-awal mulanya gimana bisa masuk Pontianak itu? Mas? Saya asal usulnya saya masuk Pontianak, wah itu ceritanya panjang Mas. Panjang ya? Iya. Kalau diceritain bisa nangis ya? Wah kalau saya ceritakan itu ibu-ibu PKK pada nangis semuanya. Iya. 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 Kok bisa Mas? Bisa Mas, karena saya perjalanan hidup saya itu jangankan ibu-ibu PKK dan yang mendengarkan. Nah. Saya sendiri aja kalau mengingatkan aja bisa nangis. Bisa Oh. nangis, Iya. Berarti perih betul lah. Wah sangat perih Mas. Jadi orang-orang yang lihat saya ini sekarang ini senangnya aja. Waktu itu saya ini masih jadi perawat. Oh, Iya. joki. Joki. Punya Iya. siapa? Waktu dulu saya ini masih ngerawat gini Mas. Ceritanya dulu saya ini sama Awi dulu ceritanya. Sama Awi. Ya, Awi toko burung Ah. terkenal di Pontianak Di ini. mana toko burung? Di waktu itu di Jalan Merdeka di pojokan itu. Oh ya. Waktu dulu saya awal awal ke Pontianak ini saya jalan-jalan di toko Awi. Mhm. Jadi saya dipercayakan untuk merawat burung. Jadi waktu dulu itu kalau saya ini taunya hanya merawat aja, nanti laku berapa itu terserah bos yang jual waktu dulu. Jadi Saya itu dulu ya Mas ya, nah ke Pontianak itu ya Mas ya. Ya awal ceritanya ini saya ya kelahi sama orang di Jawa. oh kasus kelahi, Kelahi, kenakalan Mas. lah. Ya, kenakalan. Anak muda. Lah waktu itu sama saudara saya itu masuk penjara. Saya lari ke Jogja. Nah, Ke Jogja itu saya di sana itu enggak ada penghasilan, ngerepotkan saudara terus. Ah. Saya merasa nggak enak. Saya kenal sama teman saya di pelabuhan. Di pelabuhan akhirnya saya diikutkan di kapal. Itu kapalnya itu kapal kayu, Mas. oh kapal kayu. Iya, kapal kayu. Berapa hari ke Pontianak Wah, waktu itu tuh Mas sampai 6 hari, Mas. Ombaknya besar 4 meter. Iya, Itu iya. saya pasrah, Mas. Pasrah. Itu saya pasrah. Ini mati dan hidup itu saya pasrah. Memang waktu itu di saat itu saya ndak berpikiran kedepannya gimana, itu ndak kepikiran. Yang pasti saya tenang, hidup saya tenang. Saya bosan, Mas, masuk penjara itu udah bosan, Mas. Nah, Saya waktu itu di pelabuhan dulu, Mas. Dulu di pelabuhan saya bingung, Mas. bingung. Iya, bingung mau tujuan saya kemana, ndak ada tujuan sama sekali. Ya, ujung-ujungnya ya ada ya istilahnya kakak saya ya dulu ya. Nah, Ujung-ujungnya saya pun juga takut. Waktu itu mau mampir ke kakak saya juga ada takutnya kan. Waktu itu saya kasus kayak gini kan dicari polisi. Tapi ya alhamdulillah kakak saya waktu itu menerima baik-baik. Saya pun waktu itu ngojek, Mas. Ngojek, iya ngojek dulu. ah. Ngojek dulu, habis ngojek saya kumpul-kumpulkan, Mas. Ngojek
saya kumpulkan uangnya, pernah diusir di Pelamboyan tuh Mas. Pernah Mas diusir sama premannya situ. Tapi saya yang namanya itu bukan daerah saya lebih baik mengalah. Intinya di situ. Oh, lalu tadi kok bisa jadi jokinya Om Awi itu gimana? Jadi akhirnya akhir cerita di saat itu saya ini waktu itu kan ngojek ya Mas ya. Saya suntuk Mas, suntuk, dan sebenarnya itu hobi saya itu memang dari kecil tuh memang burung dah. Saya udah main burung kan di Jawa dulu. Tahun 97 tuh saya waktu itu pernah loh Mas jual kacer tuh seharga 2 juta loh Mas. Itu dulu loh. Dulu 2 juta ibaratnya sekarang 20 ya, juta. Dulu itu waktu dulu itu ya Mas ya, juara 1, juara 2 waktu itu waduh bangga banget Mas. Iya. Nah waktu itu saya memang dasarnya punya hobi burung ya. Akhirnya saya main-main di tempat Awi. Awi itu di Jalan Merdeka situ kan toko burung itu ya. Di situ saya main-main, enggak kenal kan. Ya pokoknya ya nongkrong aja di situ. Ya namanya kita tujuannya berbuat baik, mencari kawan dan saudara. Akhirnya mereka istilahnya menerima saya menjadi kawan-kawannya dan saudara-saudaranya. Akhirnya saya juga pernah dipercaya juga istilahnya untuk merawat burung, ceritanya gitu. Dan saya waktu itu tahun segitu saya udah memuncarkan anis merah murah. Oh, dulu di Pontianak ada lomba anis merah. Ada juga Mas. Sekarang kenapa sampai tidak ada? Karena ya mungkin satu, anis merah itu bakalannya udah mahal dan rawatannya ribet, mungkin pemain tidak mau ribet gitu loh. Nah dari situ saya mulai waktu itu kan udah kurang lebih udah 3 tahun Mas. Saya pulang Jawa Mas, udah aman kan? Pulang Jawa ya. Ya udah aman. Ibaratnya udah ditutup lah. Udah ditutup lah. Waktu itu saudara saya itu kan kena 1 tahun aja. Itu saya akhir ujung cerita saya pulang ke Jawa pakai kapal lagi. Pakai kapal Mas, pakai kapal. Akhirnya pulang pergi tuh naik kapal Mas, beli burung lah. Itu waktu itu burung seharga 450 Mas. Saya belanja. Nah, dari hasil burung tadi? Ya bukan, juga dari hasil ngojek juga. Oh, dari hasil ngojek. Iya. Sama joki tadi. Joki tadi. Terus balik ke Jawa. Bawa, pokoknya waktu itu tuh Mas, saya ini 3 tahun di sini bawa uang 40 juta waktu itu. 40 juta Mas. Saya pulang tuh bapak ibu saya nangis Mas. Kenapa? Karena apa? Bukan terharu Mas, dikira saya bawa uang banyak itu saya ngerampok. Oh gitu. Iya, uang banyak segini kamu dapat dari mana? Saya begitu kan. Saya ya jujur aja, saya ya di sana kerja gini. Akhirnya bapak ibu saya bisa memahami. Kalau enggak percaya suatu saat nanti saya ajak ke Pontianak gitu. Ya waktu itu Mas bawa uang 40 juta itu Mas. Itu saya dulu tuh Mas, rumah saya jelek Mas. Ya. Jelek banget. Dulu tuh di Semarang. Iya Mas, saya ini orang enggak punya asal usulnya kan. Ya. Dari nol lah bahasanya. Nah, ujung-ujungnya 20 juta itu tak belikan batu, pasir, ya nyicil gitulah. Nyicil. Habis itu pelan-pelan Mas. 20 jutanya yang 20 juta tak belanjakan burung. Belanjakan burung. Beli harga 400 di Jawa, harga 900, nyampe sini tak jual 4 juta, 8 juta, ada yang 2,5 juta. Berarti tapi harga burung waktu itu masih mahal Mas ya? Loh, waktu itu tuh Mas, saya ini bahasanya rekor jual burung paling mahal ya saya di Pontianak. Karena dipercaya tadi. Dipercaya dengan kualitas. Dengan kualitas. Nah, bukan jadi bukan asal beli, iya. Itu Mas. Jual kualitas. Iya, dulu belum ada Facebook Mas. Saya kesini tuh enggak punya HP sama sekali. Iya. 2007 di Pontianak udah ada perlombaan waktu itu Mas? Sudah, saya kesini tuh sudah Mas. Dulu itu takalan. Dulu di perlombaan? Di Gor. Saya rame pertama. Dulu ya rame Mas. Dulu itu saya itu pernah Mas, pernah apa ya? Pernah mengalami tiket satu tuh ditukar sama nasi bungkus. Oh, beli tiket. Ada kuponnya gitu. Ada kuponnya. Dapat nasi. Dapat nasi. Sekarang kenapa enggak ada kayak gitu? Ya mungkin panitia takut bangkrut kali. Iya kan? Ya. Yang saya minta EO tuh menurut saya lebih bersatu, satu titik. Iya kan?
Karena apa Mas? Karena kalau dibuat 2 titik Mas, itu pemain sePontianak ini enggak begitu ramai banget. Ketemunya kan? itu aja, ketemunya Iya, kan setiap kali itu lomba kan aja. ketemunya orang itu aja. Jadi iya. kalau Kalau dua titik kan tidak dibuat 1 titik itu nomor bisa ramai. 1 kita bisa ketemu orang banyak, silaturahmi lah. silaturahmi. Tapi kalau istilahnya kedua Mas ya, itu hadiah kan bisa full. Jadi gini Mas, jadi lomba itu hukum alam Mas. Yang kalah pengennya menang, ya kan? Maka dari itu Mas, saya selalu bilang dengan diri saya sendiri, saya namanya menang burung enggak pernah namanya bilang terima kasih juri, enggak pernah Mas. Bahasanya itu gini loh Mas, dalam arti gini, seakan-akan jangan melempar batu sembunyi tangan. Ya, Burung pas juara terima kasih juri, ya, dan burung pas tidak juara juri dimaki-maki, itu sebenarnya salah Mas. salah ya. Alangkah baiknya kalau burung tidak juara itu ya itu kita komplain di ruang juri gitu Ngomong aja. baik-baik. Ngomong baik-baik, ada solusinya semuanya itu ada solusinya. Ditanyakan salahnya gimana. Iya, gimana. itu alangkah baiknya tuh gitu. Yang namanya juri Mas, perbandingan burung 60 gantangan terus jurinya cuma 6, itu kan ya namanya ada kesalahan sedikit, itu wajar. Wajar, Manusiawi Mas namanya. Semuanya orang Mas yang burungnya dilombakan itu pengennya menang. Tidak ada yang menang. Oh, Dan burung yang dilombakan itu burung yang kualitas semuanya. memang udah siap turun. Iya, jadi gini Mas, burung yang dilombakan itu dia dilombakan karena dia punya kualitas. Di saat burung itu kerja, tapi di saat burung kita tidak kerja ya kita jangan marah-marah sama juri, sama pemain, memperbandingkan burung pemain itu sebenarnya salah. Menurut Om Dery nih, kan juri Jawa, Iya. juri Selobur dan juri RGN. Ya, RGN Raja Ah. Garut Nusantara. Jadi di Jawa sama di sini perbedaannya di mana Om? Soal mengenai peserta dan lombanya. Kalau di Jawa ya lomba dari sisi pagernya pun berbeda. Di sana maksudnya pagernya lebih jauh Oh, dari pemain. dari penonton ke gantangan tuh Gantangan jauh. jauh. Jadi juri bisa lebih fokus lah. Keamanan pasti Om. ya? Keamanan pasti sana Juri dilindungi. dilindungi. Ada pedoknya. Ada pedoknya Nggak semuanya sendiri. bisa masuk. Betul. Nah, di situ ya. Itu. Aku rasa kalau masalah teriakan lebih heboh di Pontianak ya. Pontianak. Pontianak. Karena apa itu Om? Bedanya di mana kok bisa Mungkin lebih? terlalu senang, mungkin terlalu faktor apa gimana juga. Saya nggak paham, nggak begitu tahu juga ya. Harapan saya ke depannya semoga pemain dan juri bisa berkembang lah ke depannya, lebih dewasa sedikit. Harapan saya di Pontianak ini nilailah kelebihan burung lah. Itu Maksudnya aja. Dalam arti kelebihan burung? kita cari kualitas, jangan cuma cari kesalahan burung itu aja. Saya ingin sampaikan untuk Jadi Pontianak carilah biar kualitas, jangan cari kesalahan terhadap burung. betul. Adalah kualitas burung lah. Kita kan namanya lomba burung berkicau kan yang dinilai kan ya kicauan ya. Kebetulan kita satu tim Putra Tunggal SF. Oh, satu tim ya? Satu tim ya Putra Tim Tunggal SF. kebetulan. Berdua. Ya cuma berdua, duet Sorry, maut saya ini. berdua. Ya. Tapi boleh lah. Jadi selain sangkar dan aksesoris, kenapa nggak main datangkan burung-burung dari Jawa kayak yang lain-lain Mas? Kenapa nggak mau? Jadi gini Mas, kalau menurut saya itu hidup simpel. Ya. Saya bilang simpel itu apa Mas? Rezeki itu sebenarnya itu udah ada di depan kita ya. Ya. Tinggal kita berusaha ya. Kalau prinsip saya Mas ya, apa yang kelihatan itu saya lakukan. Tapi kalau yang nggak kelihatan dilakukan kan buat apa? Yang penting yang kelihatan dulu aja, sekiranya menghasilkan itu yang dikerjakan, itu saya. Jadi tidak perlu murka lah, mau usaha ini, Nggak mau perlu usaha ini, serakah tidak gitu. perlu serakah, tidak perlu. Itu prinsip saya Mas. Itu udah cukup ya udah, saya jalani, saya tekuni, dan saya selalu memberi masukan sama perajin-perajin saya. Oh ini kurang gimana. Oh, ini pokoknya pembeli mintanya apa selalu saya turuti terus Mas.